Situasi makin panas guys. Pak Menhan bilang ada deep state atau musuh dalam selimut. Nah, ini siapa musuh dalam selimut nih? Gue jelasin, dengerin sampai habis. Dadan itu titipannya Jokowi, Prabowo menerimanya tanpa protes. Inilah sosok Letjen Lodewijk Pusung, seorang jenderal bintang 2 yang menjadi komplotan Dadang Hidayana dalam melakukan aksi korupsi dana MBG guys. Diperkirakannya guys, mereka meraup miliaran rupiah setiap harinya dari tindakan korupsi anggaran MBG tersebut. Situasi makin panas guys. Pak Menhan bilang ada deep state atau musuh dalam selimut. Nah, ini siapa musuh dalam selimut nih? Gue jelasin, dengerin sampai habis. Untuk ngejawab siapa musuh sebenarnya ini, gue pakai analisanya Bang Gede Siriana. Udah diposting di Jakarta Post. Di tulisan itu bilang, bukan orang luar Prabowo yang jadi musuh, tapi malah di lingkaran Prabowo itu sendiri sebenarnya. Di lingkaran Prabowo itu ada dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran dengan gaya-gaya komando, militer, ya, yang operasi-operasi cepat. Nah, itu tokohnya Pak Safri. Satu lagi lingkaran dengan gaya-gaya populis, gaya-gaya legislasi. Nah, itu tokohnya Pak Dasko. Nah, dua orang ini mungkin secara awam gak kelihatan perseteruannya. Tapi di tulisan ini dibahas, sebenarnya mereka punya cara kerja yang berbeda-beda. Dan masing-masing dari lingkaran ini saling menunjukkan dominasi dan saling berebut juga sebenarnya guys. Buktinya bisa kita lihat waktu Kopdes Merah Putih kemarin ketika impor mobil dari India. Kopdes ini bisa kita bilang dominasinya itu paling banyak militer. Dari mulai pembangunan sampai operasi di lapangan itu banyak dari militer guys, TNI. Nah yang menganulir impor mobil ini siapa? Pak Dasko. Sedangkan militer ini gaya-gaya komandonya Pak Safri. Nah ini sebenarnya udah mulai kelihatan perseteruan antara dua lingkaran ini. Nah jadi berdasarkan tulisan dari Gede Siriana ini, kita bisa simpulkan sebenarnya yang dimaksud deep state atau musuh dalam selimut itu lingkaran Prabowo sendiri guys. Atau gampangnya Pak Safri lagi nyindir lingkarannya Dasko. Nah ini makin seru nih. Jadi ternyata musuh itu bukan orang luar Prabowo, tapi lingkaran Prabowo sendiri. Nah kira-kira menurut kalian gimana? Masuk akal nggak? Tulis di komentar. Dadan itu titipannya Jokowi, Prabowo menerimanya tanpa protes. Orang kalau sudah 2 kali gagal caleg itu memang menyakitkan. Makanya otaknya juga sudah kurang logis lagi dalam berpikir. Sekarang gue jelaskan ya. MBG itu kan program prioritasnya dalam kampanye itu kan punya Prabowo Gibran, makanan bergizi gratis. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang itu April 2024. Terus Jokowi membentuk BGN dan melantik Dadan itu pada Agustus 2024. Sementara Prabowo itu dilantik menjadi presiden itu pada Oktober 2024. Nah sekarang korelasinya apa? Supaya MBG ini berjalan ketika 100 hari kepemimpinan Prabowo, maka harus ada instrumen undang-undang yang mengatur tentang Badan Gizi Nasional. Artinya dibentuknya ya harus era Jokowi supaya mendapatkan porsi anggaran APBN-nya di era itu. Jadi istilahnya bukan Jokowi menitipkan BGN buat Prabowo. Justru Prabowo itu menitipkan BGN supaya dibentuk di akhir kepemimpinan Jokowi supaya mendapatkan porsi anggaran APBN di tahun itu supaya bisa gaspol di 100 hari kerja pertama pemerintahannya setelah dilantik. Salah itu Jokowi atau Prabowo? Ya dua-duanya nggak salah. Yang salah itu Dadan yang membuat dana APBN. Maling kok patriot. Pak Wo. Nih, simak videonya nih. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang. Mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang, beliau kembalikan 70 triliun. Sehingga 70 triliun ini kita bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah. Maling patriot. Ketipu lagi. Padahal sebelumnya ini Pak Dadan ini juga udah dikasih penghargaan loh sama Pak Wo loh. Udah dibilang patriot, dikasih penghargaan. Terus gua ingat itu ada momen-momen video Pak Prabowo yang mengatakan seperti ini. Apapun kritikannya tentang MBG itu harus tetap jalan daripada uangnya dimaling-maling sama orang-orang itu. Nyatanya yang maling malah orang kesayangannya sendiri. Ketipu lagi. Ini enaknya kalau dibikin judul film FTV, apa ya judulnya enaknya ya? Maling berkedok patriot. Emang ada masyarakat yang kaget atas penangkapan Pak Dadan Hidayana ini? Nggak ada.
kita masyarakat mah udah prediksi dari dulu, dari baheula, zaman baheula udah kita prediksi kalau MBG itu ladang korupsi, akan ada pejabat-pejabat yang bermain di situ. Tapi pemerintah dari dulu emang nggak mau dengerin rakyatnya, denial. Program ini bagus, tidak akan ada korupsi, aman. Ada korupsi nih, miliaran-miliaran kayak gini. Pemerintah sekali-kali dengerin. Rakyatnya ngomong tuh dengerin. Apa salahnya sih dengerin kita? Bayangin teman-teman, butuh 1,5 tahun untuk kita melihat keadilan dari program MBG awal ini sampai sekarang 1,5 tahun baru ditangkap. Nah, menurut para netizen gimana? Ini penangkapan murni karena korupsi atau karena ada hal lain? Coba tulis di kolom komentar. Dan bahkan iblis itu kalau disuruh berhadapan dengan pejabat di negeri kita, itu pasti dia akan bersujud sambil mengatakan, ampun suhu, saya ngaku kalah. Kalian masih ingat orang ini? Ya, ini adalah ex wakil ketua BGN yang ditangkap kejaksaan. Kalian tahu nggak? Sebelum ditangkap, dalam podcastnya dia itu mengatakan bahwa saya ini tidak melakukan jual beli dan tidak ikut terlibat. Saya berani bersumpah di atas Al-Quran. Sampai bawa-bawa nama Tuhan loh. Gila ini orang ini. Nih, videonya nih. Mungkin Bapak bisa klarifikasi juga ya Pak ya, karena ada isu terbaru terkait Bapak diduga terlibat jual beli SPPG itu Ya. bagaimana Pak? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi ketika tuduhan itu kepada saya, ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, saya selama ini kan diam. Selama ini diam karena itu tadi. Pimpinan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua tim verifikasi dengan target tercapai 5.000 dapur. Oke Pak, saya kerjakan ini. Saya seperti itu. Jadi kalau misalkan perkara nama saya digunakan oleh mereka, ya saya kembalikan kepada Allah, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Coba, alhamdulillah, lillahi ta'ala. Saya berani berbicara seperti ini, makanya kan saya bilang, demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang gini, ngomong gini, saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30, simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, Gila gak? Demi menutupi kebusukannya, dia rela loh sampai bawa-bawa nama kitab Al-Quran mau ditaruh di atas kepalanya itu, sambil bersumpah kalau dia itu nggak terlibat. Iblis mana berani seperti itu guys. Cuma pejabat kita yang berani seperti itu. Makanya besok-besok buat presiden atau DPR itu kalau melantik pejabat itu nggak usah pakai kitab-kitab Al-Quran lah. Terus terang tersinggung saya kalau kitab suci Al-Quran itu cuma digunakan sebagai candaan-candaan seperti ini. Mending besok-besok kalau mau melantik pejabat cukup pakai sempak aja di atas kepalanya itu. Tapi salutlah buat kejaksaan yang akhirnya bisa menangkap tikus-tikus macam ini guys. Dan buat Pak X wakil ketua BGN, setidaknya selamatlah meskipun Anda itu ditangkap. Setidaknya Anda itu ditangkap dalam keadaan bergizi.